Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan dari Bisnis Digital. Oke Kak, kita sekarang sudah masuk ke 17 teknik closing cara efektif menutup penjualan yang terbukti menghasilkan dari e-booknya Mas Dewa ya. Mas Dewa Eka Prayoga ya. Oke, teknik yang pertama adalah ya. Buat calon customer berkata ya sebanyak-banyaknya. Jadi bikin calon pelanggan kita atau pembeli kita itu banyak-banyakin iya. Tuh contoh ini ya. Ya, tuh kan saya udah pakai iya nih. Ibu, sebelumnya ibu memang sering kesini ya? Jawaban si ibunya iya. Mudah kan ibu menemukan alamat kami? Iya. Produk ini cantik sekali ya bu? Iya. Ibu mau ambil produk yang ini? Iya. Jadi kita emang mengarahkan orang itu untuk jawab iya aja gitu ya. Jadi secara nggak sadar orang itu nanti bilang, ibu mau pilih yang mana? Beli yang ini. Oh bu, ini totalnya segini ya? Iya. Ya namanya juga nyoba, namanya juga usaha ya dicoba aja gitu ya. Ini ada lagi nih contohnya. Bapak sebelumnya mohon maaf, Bapak rencana mau beli mobilnya untuk keperluan pribadi atau keluarga? Keluarga. Oh begitu ya Pak. Bapak lebih suka yang warna hitam atau putih? Hitam. Bapak pilih manual atau matic? Manual. Oh iya ngomong-ngomong rencana Bapak mau bayar cash atau kredit? Kredit. Jadi kuncinya itu jangan biarkan calon customer kita berkata tidak atau enggak. Atau hal-hal yang mirip-mirip situlah gitu ya. Nih, contoh yang salah ya. Ibu jadi mau beli apa enggak? Enggak. Jadi pertanyaan ini itu secara enggak langsung mengarahkan pikiran si ibu untuk berkata enggak gitu. Karena ada pertanyaannya, ibu jadi beli atau enggak? Gitu. Harusnya nih arahkan pikiran mereka untuk menyetujui pernyataan kita. Jadi baiknya tuh dipakein pertanyaan yang terbuka. Jadi jangan iya atau tidak. Jadi lebih ke ini ya, lebih ke pertanyaan terbuka. Jadi ibu pilih yang ini atau yang ini? Ibu suka yang ini atau yang ini? Kalaupun pertanyaan ya tidak, itu buntut-buntutnya kita kasih ya gitu. Jadi orang kan otak kita tuh menangkap yang kata terakhirnya itu ya. Nah, iya. Daripada kayak tadi tuh, ibu jadi beli apa enggak? Enggak jawabannya. Ibu jadi beli ya? Itu nanti orang bisa bilang, ya. Ya namanya juga diusaha ya, dicoba aja gitu. Oke, kemudian bisa juga kita menggunakan pertanyaan yang tadi ya, yang jawabannya ya itu. Ya yang berulang itu biasanya akan membentuk pola. Jadi sebuah penelitian menunjukkan bahwa diperlukan 3-8 jawabannya agar pola ini benar-benar terbentuk. Jadi kita bisa coba ya pertanyaan yang kira-kira 3-8. Tapi jangan kebanyakan ya. Kalau lebih dari 8 semuanya jawabannya ya gitu tuh orang juga bete juga. Orang juga jadi sadar nih kayaknya aku dihipnotis nih. Ini nih hypnoselling nih gitu. Di iya aja gitu. Ya penggunaan iyanya juga ini lebih bijak lah ya. Oke, tuh kan saya pakai iya lagi. Oke, jadi sekiranya kalau kita sudah tahu kapan harus closing, ya kita pepet atau kita coba arahkan pikiran calon pembeli kita dengan pertanyaan iya ya tadi, terus akhirnya nanti dia akan bisa bilang ya saya mau beli gitu ya. Tuh kan ya lagi saya. Oke, teknik yang kedua. Yang nanya yang menang. Jangan menghentikan percakapan berakhir di kita. Contohnya nih ya, contoh yang pertama. Calon pembeli ada yang bilang, "Oh, mahal harganya."
Terus kalau penjualnya bilang gini nih, "Iya Bu, dari sananya emang mahal." Ya ini sih namanya kita pasrah ya. Itu ya jelas kemungkinan gagal closingnya tuh gede banget nih. Orang cuman bilang, "Iya Bu, dari sananya mahal." Nih, dikasih caranya. Jadi kalau pembeli ada yang bilang, "Oh mahal harganya." Ya ibu atau kakak coba bisa bilang gini nih, "Oh ya Bu, memang mahal. Tapi sebelumnya mohon maaf Ibu. Ibu membandingkannya dengan apa ya Bu? Kok bisa dibilang mahal?" Kita jangan songong ya nanyanya ya. Kita nanyanya orang tulus bertanya loh. Jangan yang, "Emang Ibu bandinginnya sama apa?" Ya sama-sama pertanyaan tapi kan the way we talk, the way we speak, the way we communicate gitu. Caranya kita bertanya itu yang harus kita perhatikan pada saat kita memposisikan diri sebagai penjual. Hati-hati ya, jangan menjudge gitu, jangan terus julid gitu. Iya iya, oh iya ini memang mahal Bu, tapi sebenarnya mohon maaf nih Bu, Ibu bandinginnya sama apa dulu? Ya sama nanya, cuman kan caranya nggak gitu. Kita nanyanya, "Maaf Bu, Ibu membandingkannya dengan apa ya? Kok bisa dibilang mahal Bu? Emangnya bagian mananya nih? Kenapa?" Gitu. Terus bisa juga nih kita tanyain lagi, "Oh gitu ya, menurut Ibu memang berapa harga yang pantas buat produk-produk kayak gini Bu?" Ya kita juga sekalian riset, sekalian kita memang ini kita pengen tahu gitu pengetahuan ibunya gitu. Kita pengen tahu si ibu ini ngebandinginnya sama apa, terus menurut si ibu ini kita itu kurangnya apa, kemudian pantesnya berapa nih produknya ini, harga pasarannya berapa gitu. Paling enggak kita dapat informasi itu ya. Nah, kita juga bisa kasih informasi nih ke si ibu. "Oh memang mahal Bu, tapi bentar Bu, bukannya ibu emang menginginkan produk yang berkualitas ya? Ini itu kualitasnya gini loh Bu, ini ya bahannya dari ini. Ini diprosesnya gini. Gitu. Jadi kita ada ada informasi gitu loh yang kita sampaikan. Ya kita tidak akan bilang bahwa, "Ah Ibu ini kan murah gini." Ya sama sih sebenarnya kita mau ngasih tahu seperti itu. Cuman caranya kita itu adalah kita mengiyakan dulu apa yang disampaikan sama si ibu atau si bapak. Kemudian kita kasih tahu dan atau mungkin kita tanyakan gitu ya. Nih contoh yang kedua nih. Ada customer yang bilang, "Saya nggak butuh." Kalau kita sebagai penjual bilang, "Oh ya udah deh Pak." Itu udah gagal closingan kita. Udah berhenti sih di kita. Tadi kan tipsnya adalah jangan menghentikan percakapan berakhir di kita. Jadi kalau kita dapat jawaban seperti itu, kita harusnya sebagai penjual kita bilang, "Oh gitu, sekarang mungkin Bapak nggak butuh, tapi mungkin nanti Bapak bakal butuh," gitu ya. Atau, "Tapi apakah nanti Bapak nggak butuh nih Pak? Mungkin untuk sekarang memang belum. Tapi kira-kira mungkin kan setahun lagi mungkin Bapak butuh. Ini nomor telepon saya. Jadi nanti kalau Bapak butuh Bapak bisa kontak saya." Kayak gitu, bisa seperti itu. Atau mungkin kita bisa bilang gini, "Mungkin sekarang Bapak nggak butuh, tapi mungkin ada keluarga Bapak yang barangkali butuh. Kira-kira siapa ya Pak ya? Jadi mungkin bisa saya nanti datengin, kemudian saya coba tawarkan solusinya ini, barangkali bisa membantu mereka." Itu kan bisa. Jadi kita minta rekomendasi dari dia. Ya. Itu pinter-pinternya kita nanti. Itu biasanya nanti semakin sering kita ketemu orang, maka kita akan semakin sering menemukan celahnya gitu ya. Sama-sama jualan, cuman kan ini soft selling, jadi bukan maksa, tapi kita nyari jalan tikus untuk bisa sampai ke hatinya. Oke, kemudian kita juga bisa jawab nih jawaban yang kedua ya. "Sebentar Pak, apakah Bapak memang sudah tahu khasiat dari produk ini?"
Ya mungkin sekarang belum butuh. Tapi coba deh dilihat nih Pak. Di sini khasiatnya nih madunya ini ya, Mas Rizky ya. Nih, dipelajarin tuh khasiatnya apa saja, kemudian bisa diolah untuk apa saja gitu ya Mas Rizky ya. Jadi kan nanti bisa jadi bahan atau bisa tambahan informasi kepada si pembeli kita bahwa madu itu bukan cuma untuk diminum saja tapi bisa untuk campuran minuman, kemudian bisa dimakan langsung atau campuran kue atau apa gitu. Itu kan nanti bisa multifungsi. Kalau mau fungsinya banyak, harganya itu biasanya bisa samar. Orang tidak akan hanya mengejar atau membandingkan dari harganya saja, karena kan ada banyak fungsi yang melekat gitu ya. Oke, kemudian di sini kuncinya, kalau kita tadi perhatikan ya, contoh-contoh di atas itu setiap kali customernya kita itu mengungkapkan keberatan, jadi kita biasakan untuk mencoba membuat pertanyaan. Jadi jangan iya tidak saja, tapi kita coba pembeli kita itu banyak ngomong, kita cari informasi. Baik ya mungkin ada rekomendasi kita minta, atau mungkin kita sekalian riset pasar, atau apapun itu. Kita akhiri dengan pertanyaan. Jadi biar terus saja dia ngomong gitu ya. Kita nanya, pokoknya jangan berhenti di kita deh. Kita langsung tanya lagi, tanya balik, tanya gitu ya. Nah, kemudian jangan pernah menghentikan percakapan ini yang barusan saya bilang ya, jangan berhenti di kita. Jadi ngejelasinnya tuh jangan titik, tapi habis kita jelasin kita nanya. Jadi ada dua arah komunikasi ya. Oke, kalau penjual yang hebat itu bukan banyak nyerocos, tapi yang banyak nanya. Tapi nanyanya yang elegan, jangan ngawuran. Nah, setiap kali calon customer kita mengungkapkan keberatannya apapun itu, jadi kita harus siapin sales script. Jadi kalau pertanyaan itu tadi, apa yang bisa kita kira-kira tanyakan kepada customer gitu, kita sudah punya kepean dulu atau sales scriptnya dulu. Tapi ya nggak dibaca ya, nggak dibaca di depan customer loh. Kita sudah hafalin dulu sebelum kita ketemu customer gitu. Kalau ada orang bilang nggak butuh, ya kita coba tanya, loh Bu maaf nih, kalau Ibu ada waktu boleh saya tanya sebetulnya Ibu tuh butuhnya apa aja Bu? Biar nanti saya bisa mungkin bisa bisa inovasi Bu, Ibu barangkali bisa bantu saya, Ibu kasih informasi gitu, dan lain-lain. Itu caranya saja sih ya. Caranya kita untuk berbicara dengan customer atau calon customer kita ya. Karena tips yang kedua adalah yang nanya yang menang. Jadi yang paling banyak nanya dengan pertanyaan kualitas, biasanya dia yang akan closing. Oke, lanjut ke teknik yang ketiga. Teknik 1, 2, 3. Jadi pada saat kita mau promo, itu kita kan tadi sudah tahu ya kelebihan produk atau jasa kita tuh apa. Jadi sebaiknya pada saat promo kita langsung berikan 3 keuntungan secara ringkas dalam satu penawaran. Contohnya, kalau Ibu pakai produk ini, Ibu akan lebih sehat, lebih cantik, dan terlihat 10 tahun lebih muda. Coba aja Bu. Dalam satu kalimat itu ada tiga keuntungan yang bisa didapat si pembeli kita kalau beli produknya kita. Dia bisa lebih sehat, lebih cantik, dan terlihat 10 tahun lebih muda. Itu dream ya. Dream itu terlihat 10 tahun lebih muda. Kemudian lebih sehat, ada pain di situ, takut sakit, lebih cantik, itu dream. Nah, itu kan ada mimpinya orang, kemudian ada ketakutannya orang gitu.
dan ada di produk kita. Jangan jangan lombo loh ya, nggak boleh bohong. Kalau bohong nanti cepet ketahuan, percuma juga. Jadi kalau kita keuntungannya itu bukan produk yang bisa bikin cantik ya, ya jangan bilang produk kita bisa bikin cantik gitu. Ya mungkin kita cari aja kelebihan lainnya dari produk kita. Jangan bohong ya, jangan dibiasain bohong. Jangan overclaim. Jadi kita sebenarnya tidak bisa memutihkan. Contoh kita bilang bahwa produk ini memutihkan dan segala macam. Jangan. Ya, jangan overclaim. Jangan berlebihan pada saat klaim. Tapi kita coba cari memang kelebihannya produk kita apa. Oh, ini lebih murah. Ya udah yang dibahas yang lebih murahnya, jangan yang untuk memutihkannya karena itu tidak sesuai dengan fungsi gitu. Hati-hati ya. Kemudian ini contoh yang teknik 1 2 3 lainnya adalah ikut seminar ini akan membuat Anda lebih kaya, lebih sukses, dan memiliki lebih banyak jaringan. Nih, ada 3. Lebih kaya, lebih sukses, dan lebih banyak jaringan. Ada 3 ya. Jadi orang pada saat mengeluarkan uang sejumlah berapa untuk ikut seminar ini, dia secara alam bawah sadarnya dia akan ngitung. Oh nanti dia akan dapat materi ini, dapat ini, terus juga ini bisa balik modal karena bisa bikin kita lebih kaya gitu loh. Karena kan kita tahu ilmunya terus kita praktekin penjualannya kita akan banyak. Nah berarti kan kita akan lebih cepat kaya, terus lebih sukses daripada sekarang. Kemudian akan lebih banyak memiliki jaringan karena relasinya lebih banyak gitu. Karena kan di dalam satu seminar itu ketemu banyak orang. Kalau kita pintar, itu semua orang yang ada di situ itu bisa jadi relasi kita. Kalau kita pintar cari celah, kita pintar berkomunikasi, atau kita paling tidak bertukar informasi dengan orang-orang di sekitar kita, itu bisa jadi relasi kita. Dan itu adalah sumber kekuatan kita nantinya. Karena apa? Kadang-kadang kita pada saat ketemu sama customer kita A, mungkin kan kita bisa bilang, oh iya itu kemarin saya ketemu sama Pak ini gini-gini, oh ibu kenal ya. Biasanya itu tuh ngaruh gitu loh. Iya, kalau kita orang jadi bisa lebih percaya kita gitu, karena kita kenal sama orang yang dia kenal gitu. Kita kenal dekat atau kita paham siapa orang itu, biasanya kita jadi ngerasa ada kliknya gitu. Karena kan sudah punya satu sisi ini ya, ada persamaannya itu. Omongannya nanti oh ya 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 lebih banyak iyanya gitu. Karena kan sama, udah sefrekuensi sih obrolannya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah produk ini lebih murah, lebih cepat, lebih dapat diandalkan untuk berinternet daripada produk lainnya. Ini teknik ini bisa untuk iklan di radio, di TV, kemudian iklan di media sosial kita, atau pas kita ngomong juga bisa ya. Cuman kalau pas kita ngomong ya mungkin bahasanya yang lebih enak ya, bahasa tulisan kan sama bahasa obrolan kan agak beda ya. Jadi kalau yang kita tulisannya ini, produk ini lebih murah, lebih cepat, lebih dapat diandalkan untuk berinternet daripada produk lainnya. Itu kan mungkin bisa di radio atau di apa gitu. Tapi kalau kita ngomong langsung, "Ibu, ini produk ini murah loh, Bu. Lebih murah, terus lebih cepat, terus pas dipakai internet itu lebih bisa diandelin, Bu. Nggak lep-lep, Bu." Nah, kan kalau bahasa omongan atau bahasa komunikasi langsung dengan bahasa tulisan itu berbeda gitu ya. Tapi kan intinya sama, bisa pakai tetap teknik 1 2 3, yaitu 3 keuntungan dalam satu penawaran. Paham ya bedanya ya? Oke. Kemudian yang keempat, contoh lainnya adalah kalau kita mau beli mobil hari ini. Kalau Anda mau membeli mobil hari ini, kami akan memberikan asuransi, bebas pajak, dan tangki penuh bahan bakar. Kalau Bapak mau beli mobil ini, berarti kita nanti akan kasihkan asuransi, Pak. Terus bebas pajak, Pak. Terus tangki penuh full tank, Pak.
Jadi Bapak pulang itu, ini bisa langsung mobilnya langsung bisa dipakai, Bapak pulang, Bapak pergi kemana dulu, itu setelah setengah baru bisa Bapak isi lagi. Itu sudah cover Pak. Lumayan Pak, kan sekarang Pertamina ininya naikin lagi ya Pak ya, contoh ya. Pertamax-nya kan sekarang segini, Pertalite-nya segini Pak. Coba aja ini kan muatnya contoh 10 liter, atau muatnya full tanknya adalah 20 liter Pak. Lumayan Bapak kan berarti dapat cashback Pak secara tidak langsung. Kayak gitu ya. Jadi kita kasihkan 3 keuntungan dalam satu penawaran, atau bahkan mungkin bisa lebih. Kemudian ada lagi contoh lain adalah mungkin ini, kalau ibu beli hari ini ibu bisa dapat bonus ekstra bed, bantal, dan gratis diantar sampai rumah Bu. Ya, itu juga 3, bonus ekstra bed, bantal, dan gratis diantar sampai rumah. Emak-emak mah suka kayak gini. Jadi kalau beli apa tuh bundling atau bundling tulisannya. Kenapa Alfamart itu bertahan? Kenapa Indomaret itu bertahan? Karena mereka sering banget ngadain bundling atau banding beli beli kecap gratis mentega, atau beli sampo gratis conditioner, kayak gitu. Padahal ya harganya memang agak naik kalau kita hitung sendiri, cuman ya orang kan sudah ini ya, psikologinya itu kan udah dapat ini nih gitu kan, sekalian ini bonus nih gitu. Kadang kita hitung juga, tapi ya tetap senang aja gitu. Apalagi kalau 3 hadiahnya, happy banget nih. Jadi kita bisa coba ya, gitu. Kalau pas kita mau jualan, kita coba reng-reng iklan, atau mungkin pas kita mau ketemu customer ya kita coba sebutkan apa saja sih keuntungan yang bisa mereka dapat. Karena itu tadi ya, kita kan sudah menjawab dulu di awal di sesi video kita yang sebelumnya kan, kita harus menjawab dulu apa kelebihan dari produk kita, kenapa orang harus beli produk kita. Nah itu yang kita jual, kenapa orang beli. Ya karena kita mungkin lebih cepat, lebih murah, kemudian sales service-nya mungkin nanti setelah pembelian kita nanti bisa terima komplain atau apa, itu yang bisa kita jual ya. Jadi kuncinya kita berikan 3 keuntungan secara ringkas dalam satu penawaran, karena orang biasanya suka dengan produk yang manfaatnya tuh banyak. Jadi baik jasa ataupun barang itu biasanya orang suka gitu kalau multifungsi ya. Apalagi mak-mak, sungguh deh yakin. Oke, kemudian teknik yang keempat adalah now or never. Jadi mereka harus memutuskan saat itu juga kalau dia mereka harus memutuskan saat itu juga, kalau tidak dia akan nyesel. Jadi contohnya, diskon ini hanya berlaku untuk hari ini. Tapi jangan bohong loh ya, beneran sampai hari ini loh. Jangan sampai kita bilang kayak gitu hari ini ternyata besok juga masih diskon. Ntar ketahuan pasti kita diomelin, atau nanti kalau kita bener-bener promo kayak gitu nanti nggak akan dipercaya sama orang gitu. Jadi beneran kalau memang nggak berlaku sampai besok-besok ya jangan ngomong kayak gitu, cari kata-kata yang lain ya. Nah, sekaranglah saat yang paling tepat untuk bertransaksi. Besok mungkin harganya naik. Ya kalau beneran ngomong kayak gitu ya ngomongnya yang bener ya, besok dinaikin. Kemudian, stok kami untuk barang ini sangat terbatas. Jika tidak diambil sekarang, Anda akan kehabisan. Kalau stoknya banyak jangan ngomong kayak gitu. Cari bahasa yang lain ya. Kemudian, sudah ada calon pembeli yang menawarnya. Saya khawatir barangnya habis, lebih baik ambil sekarang. Ya, meskipun kita sebetulnya bisa, tapi jangan membiasakan berbohong, jangan ngebohongin customer, apalagi customernya adalah customer orang-orang dekat kita. Dan kita kan ngarepnya itu kan nanti penjualannya itu kan berulang, bukan cuma sekali. Jadi
sebisa mungkin jangan berbohong ya. Jadi kalau kita ngomong stok yang habis, ya memang kalau memang stoknya habis, kalau stoknya masih banyak ya kita bilang, ya memang stoknya masih banyak gak apa-apa, tapi ini promonya cuman sampai kapan gitu. Ada batasan promonya, jadi nggak yang promo selamanya gitu, nggak juga. Promonya cuma seminggu ini Bu. Ya ini masih ada hari Selasa, Rabu, Kamis sih memang sebetulnya. Tapi kan mendingan beli sekarang Bu. Takutnya nanti kan saya nggak bisa jamin nanti orang-orang itu pada mau beli juga apa enggak gitu. Kan nggak bohong. Promonya memang seminggu. Kemudian kemungkinan dibeli sama orangnya ya mungkin sama. Orang kan kalau ngelihat tahu ada promo kan mungkin beli gitu. Jadi kita kasih tahu bahwa kita juga nggak bisa jamin bahwa stoknya bakal ada terus gitu. Jadi mendingan ibu beli sekarang gitu. Tapi tidak berbohong, kita hindarin ya bohong ya. Kemudian ini ada tambahan. Ini adalah hari terakhir promo. Sekali seumur hidup tidak akan diadakan lagi. Ini beneran loh ya, kalau bikin seminar ataupun tutorial, kalau kita nggak bisa menepati omongan, jangan tulis ini loh ya, jangan nyampein ini loh ya. Saya kasih tahu berkali-kali, jangan membohongi customer kita gitu. Oke. Jika Anda mendaftar hari ini, saya akan memberikan tambahan diskon 2%, tapi khusus hari ini saja. Silahkan ambil atau tinggalkan. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Kemudian hari ini harga hanya Rp150.000. Besok naik 10 kali lipat. Oh my god, 10 kali lipat. Oke. Kemudian di sini ada lagi. Voucher diskon ini hanya berlaku sampai malam ini. Besok vouchernya hangus. Itu tapi harus beneran ya. Jadi jangan cuman lombo. Nanti kalau lombo itu nanti orang akan kapok. Kalau merasa pernah dibohongin, kemudian ya gimana cara awalnya aja udah salah, gimana ke depannya gitu ya. Jadi kalau memang orang itu memang kan sukanya nunda ya, customer kita memang suka nunda gitu. Jadi memang sebisa mungkin kita arahkan itu belinya sekarang. Cuman satu pesan saya, jangan bohong. Jadi kalau kita nyampein diskon ini hanya berlaku hari ini, tapi ya benar-benar berlakunya hanya hari ini gitu ya. Karena kan dalam Islam nggak boleh bohong gitu. Ini Mas Dewa juga kasihnya ya dia tidak menganjurkan untuk berbohong loh ya. Dia menyampaikan bahwa secara psikologi orang itu memang suka menunda. Jadi kita pakai kata-kata yang memang membuat kenapa orang itu harus beli sekarang tuh kenapa gitu loh. Itu yang bisa kita jual. Bisa saja kita bilang kalau ibu beli sekarang kan ibu bisa nyoba sekarang, jadi bisa lebih tahu, bisa lebih cepat tahu khasiatnya manjur apa enggak di ibu. Ya kan kita nggak bohong, bener kan? Kalau orang itu beli sekarang, dia bisa nyoba sekarang, kemudian dia bisa langsung membuktikan sendiri bener apa enggak gitu ya. Caranya, cari cara atau cari kata-kata yang memang yang memang pas ya, tidak berbohong tapi juga menganjurkan orang untuk belanja sekarang gitu ya. Oke, kemudian ini teknik now and never ya. Ini memang sedikit banyak akan memaksa customer itu untuk nggak nunda. Kenapa? Karena kalau nunda dia akan rugi gitu. Either mungkin diskonnya hangus atau hadiahnya hilang atau bonusannya tidak berlaku buat besok, ya itu nanti bisa kita sampaikan gitu ya. Tapi ini baiknya memang untuk promo-promo yang kreatif atau kayak event-event lah. Kalau kita lagi bikin event, kita lagi bazar atau kita apa, nah itu mungkin ini bisa dipakai ya gitu. Oke, kemudian yang kelima adalah teknik surprise. Beri kejutan yang menyenangkan untuk customer kita. Contohnya,
khusus buat Anda, saya akan memberikan penawaran atau saya akan memberikan power bank secara gratis. Tolong jangan bilang ke pelanggan lain ya. Saya akan menambahkan ekstra baterai untuk setiap pembelian BlackBerry tipe XXX. Kemudian, karena Mbak sudah jadi customer kami, untuk pembelian berikutnya free ongkos kirim. Karena Ibu sering belanja di sini, kami akan memberikan sesuatu yang khusus buat Ibu. Akang ini orang yang spesial bagi perusahaan kami. Saya akan berikan bonus spesial khusus buat Akang. Jadi kuncinya, orang itu kan suka kejutan. Jadi lebih baik kita tidak menjanjikan lebih, tapi kita memberikan sesuatu yang lebih. Daripada kita menjanjikan lebih, tapi kenyataannya zong, kita tidak bisa menepati. Teknik ini berguna sekali untuk memancing pembelian berikutnya. Karena kalau orang sudah puas dan bahagia, biasanya akan terus-terusan beli ke kita. Bahkan dia akan bisa menyebarkan virus WOM. WOM itu word of mouth marketing, alias dia akan rekomendasikan kita. Jadi mouth to mouth. Jadi dia akan ya jadi kayak ini ya, kayak promosi berjalan gitu. Dia akan kamu tahu nggak kalau di sana tuh ya, di tempatnya Mas Tri itu jahenya itu pembelian ke berapa itu nanti gratis sekali atau apalah gitu ya, atau nanti juga dia paling enggak gratisan pun dia nanti akan promosi. Itu hangat banget, itu kerasa banget jahenya kayak gitu ya Mas Tri ya. Jadi berikan kejutan yang menyenangkan. Kejutan menyenangkan tuh ya bisa ya itu tadi, bisa mungkin gratis ongkos kirim, atau mungkin kemudian kita bisa tambahkan gula atau apalah, pokoknya sesuatu yang di luar kebiasaan, tapi itu kejutan yang menyenangkan gitu. Oke, segitu dulu ya kakak ya, part 2 kita, biar nggak terlalu capek dengerinnya, biar nggak terlalu banyak yang ditangkep. Jadi kita bagi part-partnya itu jadi banyak, biar kita bisa paham ya, biar kita bisa menjelaskannya lebih. Oke, begitu dulu ya kakak ya. Nanti akan bersambung di part yang ketiga, teknik 17 teknik untuk closing ya dari Mas Dewa. Oke, saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.